Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kali ini aku mau masak. Bikin donat. Aku mau bikin donat nih bareng sama adik karena aku mau yang manis-manis. Biar banyak hasilnya bikin aja sendiri. Ini isinya permipannya 1 sendok, gulanya 2 sendok setengah dicampur sama air hangat. Lalu diaduk-aduk supaya bulir-bulirnya itu larut. Aku suka banget donatnya. Donatnya minimalis banget ya bun, gak pakai susu bubuk karena di rumah gak ada, jadi seadanya aja. Ini juga perdana aku bikin donat, mudah-mudahan gak gagal ya. Menurut petunjuknya sih kayak gini, diaduk-aduk sampai si bulir-bulirnya itu larut, kemudian ditutup supaya lembab aja. Dan jikalau udah naik ke permukaan busanya, itu tandanya si permipannya masih aktif ya. Si ragi buat bikin donatnya itu masih aktif. Donat kalau bikin sendiri itu hasilnya banyak. Ini anakku mau bantuin, dua-duanya mau bantuin bikin donat. Aku bikin donatnya dari terigu setengah kilo, yaitu sekitaran 500 gram, dicampur sama terigu biasa yang protein sedang sekitaran 3 sendok. Aku juga nurutin yang ada di tutorial cara bikin donat di YouTube ya bun. Ini karena dibantuin sama anak-anakku jadi sedikit agak repot, tapi biarin supaya mereka jadi pintar bikin donat. Nah ini tepungnya aku masukin cairan raginya, dihabisin sampai titik akhir darah penghabisan, dikocrok-kocrok, dihabisin, diaduk-aduk pakai spatula, kemudian dimasukin 2 butir kuning telur aja ya, kuningnya aja, lalu diaduk-aduk. Jangan lupa dimasukin pakai air es ya bun, supaya jadi dingin. Bukan jadi dingin, jadi katanya supaya raginya jadi lebih aktif gitu. Nah setelah diulenin ternyata ini airnya terlalu banyak, jadi hasilnya lengket banget. Jadi aku masukin lagi sisa terigu tadi ke dalam adonan, dan akhirnya hasilnya juga bisa kalis ya bun. Itu juga aku banting-banting berkali-kali, kata si teteh mah kayak gitu supaya raginya jadi aktif, lebih aktif gitu. Nah ini setelah aku simpan selama 30 menit, lalu aku ambil adonannya sedikit demi sedikit, lalu dibulatkan, disimpan lagi selama 30 menit lagi. Itu menurut petunjuk ya, nggak tahu bener apa enggak, tapi kayaknya mah gitu. Setelah dibulat-bulat kayak gini seharusnya tuh digepengin ya bun, dibentuk donat. Tapi karena aku baru pertama kali bikin donat, jadi itu disediamin dulu baru deh dibentuk bulat-bulat. Nah ini kerecokan di dapur ya bun, biarin gak apa-apa, yang penting kata si ade mah kayak slem. Dan alhamdulillah hasilnya ternyata nggak gagal. Tapi karena aku alasnya nggak dikasih minyak atau nggak dikasih terigu, jadi hasilnya nggak sempurna. Pas waktu diambilnya jadi nggak cantik gitu. Ini aku pakai taburinnya pakai gula bubuk, dan tara, hasilnya langsung dimakan sama seluruh keluarga, sama si mas, sama si abah, sama kakak, sama adik. Katanya enak, mau bikin lagi apalagi kalau dicampur sama susu bubuk kali ya, jadi lebih gurih. Jangan lupa tadi ditaburin sama garam sedikit ya. Nah karena aku masih mau ngemil dan aku sekarang edisi mau yang pedes-pedes, jadi aku mau bikin seblak aja, seblak Rafael katanya itu. Nah ini aku ambil cabai rawit sama bawang putih sama kencurnya di kulkasku yang minimalis ini.
Aku rebus dulu ini kerupuknya. Kerupuknya aku beli seperapat aja dan ada sisa di dapur, ditambahin aja, direbus sampai empuk banget. Nah, ini bumbunya cabai rawit, bawang putih sama kencur. Diulek, aku skip aja, jadi langsung aja nggak dilihat tutorial nguleknya. Mungkin semua juga udah pada apa ya gimana caranya ngulek. Nah, ini diangkat kerupuknya. Setelah diangkat, aku banjur bumbu seblaknya pakai minyak panas. Nah, setelah minyaknya menggogoplak seperti itu, lalu dimasukin kerupuk yang tadi aku bikin, aku rebus, diaduk-aduk sampai rata. Ini sebenarnya enak, masih panas juga, dingin juga enak loh bun. Aku cobain ya, aku kan bikinnya terlalu banyak lalu disimpan. Setelah dingin ternyata masih enak loh, masih enak, seger, enak, pedes gitu. Ini kakak apalagi dia tuh suka banget sama seblak, apapun namanya seblak dia menyukainya. Dan ini seblaknya simple banget. Alhamdulillah ya bun, ini di pagi harinya aku mendapat rejeki dari Cibadak. Aku dapat toge sekresek gede dan gak tahu mau diapain. Dan waktu itu togenya takutnya kalau kelamaan nggak dimasak nanti jadinya nggak bagus ya, jadi aku coba tumis aja. Tumisnya 1 mangkok gede, nanti biar digadoin aja, nggak usah kalau dicampur nasi nantinya nggak habis-habis ya. Nah, ini bumbunya bawang merah, bawang putih kita iris semuanya. Ini dapurku yang minimalis ya bun. Alhamdulillahirobbil alamin. Keluargaku sangat bahagia deh, cie bahagia. Ya iyalah bahagia, tiap hari masak ada aja rezeki teh. Udah ada yang ngirim, ada kiriman dari sana, dari sini, dari sono. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Ini karena aku kehabisan ide, katanya mau bikin gehu ya, tapi karena nggak ada tahunya, jadi ya udah ditumis aja. Sedangkan ini masih ada sisa toge di kulkas, nggak tahu mau diapain ya. Bunda kata si mama maunya diketoprak aja atau dibikin toge goreng gitu ya. Nah, ini bumbunya udah selesai, tinggal kita tumis. Lihat aja togenya sebaskom gitu, mau diapain coba. Coba kalau deket sama si teteh mah nanti dikirim ke Sukabumi atau Cidahu ya. Togenya banyak banget biar tambah subur gitu. Kan toge menambah kesuburan kan bun? Nah, ini bumbunya aku mau tumis, dioseng-oseng sampai wangi. Sebenarnya toge enaknya itu dibikin kupat tahu ya bun, pakai sambal kacang. Tapi karena aku nggak terlalu pintar bikin sambal kacang, takutnya jadi nggak enak ya. Nanti lihat aja dulu tutorialnya di YouTube ya, cara bikin sambal kacang yang enak dan mantap. Nah, untuk sementara kita tumis aja. Yang penting ini nggak mubazir, kita masak aja dulu. Semuanya kita tumis. Dan nanti makannya misah aja. Sebenarnya itu nanti dibikin asinan juga kayaknya enak nih, tapi aku nggak punya cukanya. Jadi masih banyak lah, nanti yang episode kedua kita bikin asinan dari toge gitu. Nah, ini penampakannya cantik banget ya, apalagi kalau masak toge jangan terlalu lama, nantinya hasilnya jadi kurang menarik gitu, gedek gitu ya bun. Kalau toge mah enaknya yang masih krekes-krekes gitu. Nah, ini mau diangkat tuh, hasilnya jadi banyak banget. Alhamdulillah ya, rezeki dari Allah ada aja tiap hari. Ada yang ngirim ini, ngirim itu. Jadi intinya kita jangan takut kesusahan, karena di balik itu pasti ada jalan keluarnya. Makasih ya bun udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.